Selamat malam, saya Iksal David Ciringoringo dari kelas IE 20C4 dengan NIM 35 2010 252 ingin menjelaskan UTS otomasi industri. Soal pertama, bagaimana konsep dari otomasi industri? Otomasi industri ini dasarnya adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan penerapan sistem mekanis, elektronik, dan juga sistem informasi yang berdasarkan komputer untuk bisa mengoperasikan dan juga mengendalikan produksi perusahaan. Pertanyaan kedua, jelaskan rangkaian listrik seri dan paralel beserta kekurangan dan kelebihannya. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari hanya satu jalur untuk melewatkan arus. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Kelebihan rangkaian seri satu, kelebihannya karena hambatannya disusun seri, maka kabel yang dibutuhkan lebih sedikit. Kelebihan kedua, besar arus yang mengalir pada setiap hambatan akan selalu sama. Kelebihan rangkaian paralel. Kelebihan pertama, jika satu lampu padam, maka lampu lain tidak akan terpengaruh. Kelebihan kedua, tidak dapat dipasang saklar pada setiap lampu. Kekurangan rangkaian seri. Kekurangan pertama, lampu yang menyala tidak sama besar, tergantung letak dan besaran hambatan. Kekurangan kedua, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain juga ikut padam. Kekurangan rangkaian paralel. 1. Menggunakan lebih banyak kabel dibandingkan rangkaian seri. Kekurangan kedua, arus yang mengalir tidak sama besar. Pertanyaan ketiga, soal ketiga, pada setiap bulan kita melakukan pembayaran listrik. Bagaimana kita menghitung berapa rupiah atas penggunaan listrik tersebut? Sertakan rumus dan contohnya. Rumus pemakaian listrik, daya alat atau watt kali lama pemakaian atau jam, lalu akan didapat hasil dengan satuan watt. Hasil tersebut kemudian dibagi 1000 untuk dijadikan kWh listrik. Setelah itu dikalikan dengan tarif listrik per kWh yang berlaku. Contoh, 2250 tambah 6000 tambah 250 tambah 2400 sama dengan 10.900 watt per hari. Untuk mendapatkan satuan kWh tinggal dibagi 1000. Jadi 10.900 atau 1000 sama dengan 10,9 kWh per hari. Sebulan habis berapa? Asumsikan satu bulan terdiri dari 30 hari, maka 30 kali 10 10,9 kWh sama dengan 327 kWh. Berarti satu bulan kamu perlu 2 kali isi token jika nominalnya 200. Jadi total pengeluaran listrik sekitar 400.000. Soal keempat, apakah energi bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Berikan penjelasan dan uraiannya. Sumber energi yang terperbarui. Sumber energi yang didaur ulang dan dapat diperbarui serta dalam jumlah banyak saat ini telah digunakan energi dari biogas, air, angin, dan sinar matahari. Sumber energi yang tak terbarui adalah sumber energi yang dapat habis dan tak bisa didaur ulang. Sumber energi ini waktu yang sangat lama untuk bisa tercipta kembali. Contoh minyak bumi, batu bara, gas bumi. Soal kelima, jelaskan mengenai transformator, cara kerja, fungsi, kegunaannya, dan kenapa alat listrik memerlukan transformator. Cara kerja transformator berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Berdasarkan pada hukum tersebut, apabila sebuah kumparan atau primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik atau AC, maka akan timbul fluks bolak-balik pada inti yang terbungkus kumparan. Fungsi transformator.
Trafo ini fungsi sebagai penurun tegangan listrik. Seperti perusahaan PLN menggunakannya untuk menurunkan tegangan listrik agar aman digunakan. Penggunaan transformator. Trafo biasanya sering digunakan untuk menambah atau menurunkan level tegangan antar rangkaian. Mengapa transformator dibutuhkan alat listrik? Trafo dapat ditemukan di setiap listrik yang menggunakan alternating current atau AC atau arus bolak-balik. Ketika gulungan primer teraliri oleh listrik AC, maka akan muncul medan magnet yang berubah-ubah. Soal ke-6, jelaskan konsep dari sistem proteksi dalam otomasi industri. Sistem proteksi atau diartikan sistem pengamanan adalah beberapa komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi disebabkan oleh gangguan-gangguan yang terjadi dalam sistem operasi komponen peralatan. Sistem pengamanan yang baik harus mampu 1. Melakukan koordinasi yang dengan sistem TT atau transmisi atau pembangkit. Kedua, mengamankan peralatan dari kerusakan dan gangguan. Ketiga, membatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Keempat, secepatnya dapat membebaskan pemadaman karena gangguan. Soal ke-7. Jelaskan bagaimana cara membaca nilai gelang pada resistor 6 warna dan berikan contohnya. Masukkan angka dari kode warna gelang ke satu pertama, masukkan angka dari kode warna gelang kedua, masukkan angka dari kode warna gelang ketiga, masukkan jumlah 0 dari kode warna gelang keempat, pengangkatan angka dengan 10 atau 10N. Contoh, gelang ke-1 coklat sama dengan 1, gelang kedua hitam sama dengan 0, gelang ketiga hijau sama dengan 5, gelang keempat hijau sama dengan 50 di belakang angka gelang kedua dikalikan 105. Gelang kelima perak sama dengan toleransi 10%. Jadi nilai resistor 105 kali 105 sama dengan 10.500.500 ohm dengan toleransi 10%. Terima kasih.